Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Biokimia kelas A Indahalaya yang beranggotakan saya Yuni Anghaidi, Saya Elsie Putri Amalia, Saya Tiara Gritama. saya Fitri Agustia, Saya Nadia Cinta Putyasyanti. Judul proyek kita pada kali ini yaitu siklus asam sitrat. Tujuan, mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami materi asam sitrat. Prosedur proyek. Yang pertama, carilah dan pahami materi mengenai siklus asam sitrat. Kemudian, jelaskan materi tersebut. Dan yang ketiga, lalu rekam dan edit video semenarik mungkin. materi singkat. Dalam organisme aerobik, glukosa dan gula lainnya, asam lemak dan juga sebagian besar asam amino akhirnya dioksidasi menjadi CO2 dan H2O melalui siklus asam sitrat dan juga rantai pernafasan. Siklus asam sitrat juga dikenal sebagai siklus Krebs atau siklus asam trikarboksilat atau TCA, yaitu serangkaian reaksi kimia yang digunakan oleh semua organisme aerobik di dalam sel yang memecah molekul makanan, yaitu berasal dari karbohidrat, lemak dan juga protein yang menjadi karbon dioksida, air dan energi. Pada tumbuhan dan hewan eukariota, reaksi ini berlangsung dalam matriks mitokondria sel sebagai bagian dari respirasi seluler. Sebelum memasuki siklus asam sitrat, kerangka karbon dari gula dan asam lemak didegradasi menjadi gugus asetil dari asetil-CoA, bentuk di mana siklus menerima sebagian besar input bahan bakarnya. Siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Siklus Krebs merupakan reaksi yang terus dan dilakukan secara berulang. Tahapan ini terjadi di dalam matriks mitokondria. Reaksi 1, pembentukan sitrat. Reaksi pertama dari siklus Krebs adalah kondensasi asetil-CoA dengan oksaloasetat untuk membentuk sitrat, dikatalisasi oleh sitrat sintase. Setelah oksaloasetat bergabung dengan asetil-CoA, molekul air memecah asetil mengarah ke rilis koenzim A dari kompleks. Reaksi 2, pembentukan isositrat. Sitrat yang disusun kembali untuk membentuk bentuk isomer isositrat oleh enzim akontinase. Dalam reaksi ini, molekul air akan dihapus dari asam sitrat dan kemudian dimasukkan kembali di lokasi lain. Efek keseluruhan dari konversi ini adalah bahwa gugus OH dipindahkan dari posisi 3 ke 4 pada molekul. Transformasi ini menghasilkan molekul isositrat. Reaksi 3, oksidasi isositrat menjadi alfa-ketoglutarat. Pada langkah ini, dehidrogenasi isositrat mengkatalisis dekarboksilasi oksidatif dari isositrat untuk membentuk alfa-ketoglutarat. Dalam reaksi, turunan NADH dari NAD terlihat. Enzim isositrat dehidrogenase mengkatalisis oksidasi dari gugus OH pada posisi 4 dari isositrat untuk menghasilkan perantara yang kemudian memiliki molekul karbon dioksida dihapus dari itu untuk menghasilkan alfa-ketoglutarat. Reaksi 4, oksidasi alfa-ketoglutarat menjadi suksinil KOA. Alfa-ketoglutarat teroksidasi. Karbon dioksida akan dihapus dan koenzim A ditambahkan untuk membentuk senyawa 4 karbon suksinil KOA. Selama oksidasi ini, NAD+ direduksi menjadi NADH+H+. Enzim yang mengkatalisis reaksi ini adalah alfa-ketoglutarat dehidrogenase. Selanjutnya, reaksi 5 mengubah suksinil KOA menjadi suksinat. KOA dihapus dari suksinil KOA untuk menghasilkan suksinat. Energi yang dilepaskan digunakan untuk membuat guanosin trifosfat atau GTP dari guanosin difosfat atau GDP dan PI oleh fosforilasi tingkat substrat atau GTP kemudian dapat digunakan untuk membuat ATP. Enzim suksinil KOA sintase mengkatalisis reaksi ini dari siklus asam sitrat.
Selanjutnya, reaksi 6 oksidasi suksinat menjadi fumarat. Suksinat dioksidasi menjadi fumarat. Selama oksidasi ini, FAD direduksi menjadi FADH2. Enzim suksinat dehidrogenase mengkatalisis pemindahan 2 hidrogen dari suksinat. Selanjutnya, reaksi 7 hidrasi fumarat menjadi malat. Hidrasi reversibel fumarat menjadi almalat dikatalisis oleh fumarase atau fumarat hidratase. Fumarase berlanjut ke proses penataan ulang dengan menambahkan hidrogen dan oksigen kembali ke substrat yang telah dihapus sebelumnya. Reaksi 8 oksidasi malat menjadi oksaloasetat. Malat dioksidasi untuk menghasilkan oksaloasetat, senyawa awal dari siklus asam sitrat oleh dehidrogenase malat. Selama oksidasi ini, NAD+ direduksi menjadi NADH+, H+. Jumlah ATP yang dihasilkan selama siklus Krebs adalah 12 ATP, dengan 3 NAD+ menghasilkan 9 ATP, 1 FAD menghasilkan 2 ATP, dan 1 ATP menghasilkan 1 ATP. Kesimpulan 1. Siklus asam sitrat juga dikenal sebagai siklus Krebs atau siklus asam trikarboksilat atau TCA adalah serangkaian reaksi kimia yang digunakan oleh semua organisme aerobik di dalam sel yang memecah molekul makanan yang berasal dari karbohidrat, lemak, dan protein menjadi karbon dioksida, air, dan energi. 2. Terjadi dalam 8 tahap reaksi. 3. Jumlah ATP yang dihasilkan selama siklus Krebs adalah 12 ATP.